Hai, namaku Aditya. Jadi, aku tuh berawal dari Bandung, tepatnya tuh di kabupaten, di dekat pemerintahan kota Bandung. Nah, jadi setelah 5 tahun terakhir ya, banyak hal-hal yang apa ya, kayak banyak problem, banyak kesulitan, terus banyak juga permasalahan yang tak kunjung selesai. Jadi memang di Bandung itu sangat-sangat indah. Ada teman saya, ada keluarga saya, ada juga orang-orang yang sangat saya hargai gitu ya. Nah, jujur sih di umur 25 ini mungkin agak sedikit insecure ya. Karena saya lihat dari umur teman-teman saya, banyak yang sudah menikah, banyak juga yang sudah punya pekerjaan, punya bisnis, dan saya di sini masih belajar dan internship. Nah, saya berpikir ya, jika saya di sini, saya gak akan sia-siain kesempatan emas ini. Karena ya, semua telah saya korbankan ya. Mulai dari barang-barang pribadi saya jual. Terus barang-barang kakak saya, ataupun harta kakak saya, diinvestasikan ke saya, dititipkan. Dan orang tua saya yang sangat-sangat ingin aku sukses, ingin aku berjuang, ingin aku kembali lagi, pulih lagi seperti dulu. Ya memang sih, aku tahu semua orang tua pasti ingin mendapatkan anak yang anak yang soleh dan baik. Nah, memang sih dari mungkin lulus sekolah ya, kayak hidup aku tuh terlalu mengalir, terlalu mensyukuri, terlalu slow, pelan gitu ya. Gak ada tantangan, gak ada tindakan yang bener-bener saya tuh melonjak gitu ya. Kan di sana sih memang aku merasakan gitu bahwa semua pencapaian, semua mimpi, semua kesuksesan tak ada yang gimana ya, tak ada yang didapatkan dengan mudah dan slow. Bahkan sekelas Rasulullah, sahabat Nabi juga gitu ya, banyak yang banyak yang bekerja keras. Bahkan jenderal-jenderal Islam juga bekerja keras. Nah, ketika saya di Bandung, memang banyak sekali hambatan, lebih tepatnya tuh godaan gitu ya. Kayak kita mau sesuatu tuh dekat gitu. Kita mau lakuin hal apapun itu dekat, dan tentunya itu yang membuat saya gampang terlena gitu ya. Nah, mungkin ketika saya pergi merantau gitu ya ke Jawa, saya bisa lebih produktif, bisa mempergunakan waktu dengan baik. Karena ya mungkin ini momen tepatnya gitu. Aku bisa mendapatkan segalanya, segala hal, baik itu sikap, perilaku, ataupun pelajaran-pelajaran terpenting dalam hidupku. Nah, ada sebuah problem atau weakness aku pribadi gitu ya.
Ketika kita berbicara, di depan umum, nah ada banyak problem. Salah satunya itu yaitu saya kurang pandai berbicara di depan umum ataupun dengan artikulasi yang jelas. Nah, saya kan ngasih tahu tentang weakness ataupun problem yang telah saya lalui di usia waktu itu 19 tahun. Jadi problem saya waktu itu adalah ketika umur 19 tahun, yaitu terlalu menghamur-hamburkan uang. Nah, ketika tidak mendapatkan hasil yang banyak, hasil yang melimpah, nah kita nggak tahu itu uang bakal digunakan untuk apa. Nah itu, maka perlunya adalah ilmu tentang preparation. Preparation adalah persiapan ketika kita akan mendapatkan musibah. Nah, benar, ketika itu juga ketika uang melimpah, keinginan melimpah, dan tak ada yang nyangkut, gak ada yang sisa. Bahkan jadi sebuah hutang. Aneh kan itu kan? Makanya hidup itu terus-terusan, banyak problem, banyak banyak keresahan, banyak kesedihan. Karena itu, karena kita nggak sadar diri gitu, nggak memperbaiki diri kita, malah menyalahkan pihak lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan segala hal. Padahal diri kita yang penyebab utamanya gitu. Namun ya memang ada dari beberapa, mungkin ya berapa persen, sekian persen lah gitu ya, yang memang bisa menghambat diri kita. Dan saya punya guru spiritual ataupun guru bisnis itu orang hebat, dan tentunya orang itu adalah orang yang sudah berpengalaman. Dan memang sih dari dulu, dari sekolah SMP, SMA, saya itu pemalu. Bahkan tidak, jika saya tidak ngerti, saya tidak akan bertanya gitu. Dan ternyata sekarang sudah berbeda gitu. Terus ya kalau tidak ada ngerti ataupun sudah ngerti gitu ya, kita bertanya untuk melatih komunikasi kita. Nah itu sih yang sangat-sangat fatal bagiku ya. Kita harus banyak komunikasi, banyak diskusi, banyak sharing. Mungkin ini video pertama saya, memang agak random ya, karena knockout gitu, random, terus nggak ada poinnya juga mungkin ya, tapi kalau ada ya ambil aja gitu. Kita harus berhemat, kita harus jangan menyanyiakan kesempatan emas ini. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena ya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Produktivitas nomor satu, konsisten nomor dua, tiga, scale, dan bertindak terus, praktik praktik praktik. Karena teori ini teori itu udah banyak di kepala, kalau terus disimpan di otak gak ada yang jalan. Maka dari itu banyaklah berpraktik. Saya akan berpraktik secara terus menerus. Oke, okay. Thank you very much.